Saudara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada topik yang ke-9 pada mata kuliah Global Supply Chain, kita akan membahas mengenai operator logistik internasional. Sehingga bagian ini masih diharapkan saudara mampu menyelesaikan beberapa problem logistik secara internasional, sistem rantai pasok global dengan penerapan tool-tool yang sudah miliki dalam keilmuan teknik industri. Bicara transportasi, bicara operator logistik internasional, maka kita akan membahas siapa sih kalau kita bicara kriteria dalam pemilihan operator. Nah, kemudian kita lanjutkan itu bikin kontrak atau disebut dengan kontrak logistik. Kemudian terkait dengan standarisasi internasional dan beberapa item-item lainnya yang kita bahas mengenai transportasi logistik secara internasional tadi. Ketika kita menentukan kriteria dalam pemilihan operator, karena memang ketika kita bicara logistik secara global, internasional atau multinegara, antar negara, maka biasanya kita gunakan pihak ketiga atau kita punya rekanan dalam sistem transportasinya. Pemilihan pihak ketiga tadi atau third party logistik tadi adalah operator penyedia bantuan. Dan ketika kita punya hubungan yang baik dengan operator tadi, dan ini adalah salah satu kunci dalam pengembangan bisnis kita. Namun ini juga area kritis dalam mengembangkan bisnis global. Perusahaan seharusnya melibatkan operator logistik dan operator tadi juga harus menerima perubahan. Termasuk kita juga, kita harus menerima perubahan dalam struktur organisasi. Hal ini juga terkait dengan kepentingan efisiensi perusahaan, terutama dengan adanya persaingan yang mungkin lebih kompetitif di pasar global itu sendiri. Dalam pertimbangannya, saudara harus perhatikan itu faktor-faktor utamanya. Faktor utamanya adalah kalau kita bicara secara keilmuan teknik industri adalah faktor biaya atau faktor cost. Saudara bisa menggunakan sirkulasi logistik dengan asumsi bahwa kita punya pengurangan biaya secara signifikan, baik secara berkala atau tetap, dan ini menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan. Terutama hal ini dapat mendorong adanya improvement atau perbaikan dalam manajemen rantai pasoknya, terutama kita bisa gunakan perkembangan teknologi informasi dengan tujuan adanya kemitraan itu yang bersifat kolaboratif. Oleh karenanya, saudara, ketika kita penentuan pemilihan operator logistik global, maka saudara harus lihat adanya added value yang diberikan dari pihak ketiga. Baik itu terkait dengan penyediaan layanan inti perusahaan kita, transportasi inbound logistik atau outbound logistik, ya termasuk tentang warehousing atau pergudangan. Inilah menjadi kunci utama. Dan ini juga ketika kita berhasil memilih operator logistik yang global, kita punya kesempatan untuk mendorong perbaikan manajemen rantai pasok, terutama untuk produk-produk yang modular, produk-produk modular, dan biasanya kita libatkan pihak ketiga ataupun pihak yang berada di luar perusahaan kita. Ada beberapa tahapan tahapan strategi ketika kita penentuan logistik internasional. Yang pertama adalah saudara harus mempertimbangkan implikasi dari strategi distribusi terkait rencana bisnisnya, termasuk efek biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Kemudian tahapan kedua adalah pertimbangan biaya pelatihan. Tentu ini akan mempertimbangkan sifat layanan yang akan diberikan nantinya, harga layanannya atau pendapatan bersih yang kita dapatkan, dengan tujuan tetap mengurangi sumber daya perusahaan atau dengan biaya switching lah antara dua-dua rekanan kita tadi. Sedangkan tahapan ketiga adalah saudara mampu mengidentifikasi jumlah pemasok. Jadi kita punya beberapa alternatif yang kemungkinan memang layak di pasaran kita. Oleh karenanya, agar saudara, beberapa teori menjelaskan agar kita sukses dalam pengembangan sirkulasi logistik, maka hal yang pertama dipertimbangkan adalah konsolidasi. Visi terkait visi dan misi, tujuan fokus strateginya, tujuan pengembangan strateginya, apakah operator logistik tadi punya efisiensi operasional, punya manajemen pengelolaan, dan saudara harus melakukan sebuah riset pasar. Nah, riset pasar inilah kemudian saudara bisa lihat itu di standar-standar organisasi atau standarisasi internasional. Bisa terkait dengan ISO Supply Chain Management,
apakah itu terkait dengan ISO 28000, ISO 9001, ISO 14001 tentang risk management, ISO 22003 ataupun tentang ISO 22000 yang terkait dengan auditing dan sertifikasi. Oleh karenanya, ketika kita bicara transportasi global, maka pasti akan melibatkan sangat banyak pihak. Efisiensi dari rantai pasokan tadi itu memang harus dilakukan secara terfokus, terutama pada jaringan transportasinya. Secara keseluruhan, aktivitas tadi memang akan sangat kompleks dan cenderung akan selalu meningkat. Sehingga strategi multi-sourcing itu kemungkinan akan secara luas bisa sudah praktekkan. Terutama untuk pabrik assembly yang mengandalkan komponen inbound logistik dan beberapa komponen-komponen lainnya. Maka dua faktor pendukung tadi adalah globalisasi dan perkembangan teknologi. Oleh karenanya saudara, beberapa aplikasi-aplikasi, beberapa logistik internasional kemudian mereka punya standarisasi masing-masing. Pilihlah operator logistik yang memang sudah punya track record yang baik, punya sertifikasi dan umumnya punya visi dan sama dengan perkembangan kita. Tentu saudara harus perhatikan trade-off transportasinya. Apakah itu terkait dengan speed, kecepatan, frekuensi, packing, insurance, dan instalasi project manajemennya. Dan yang bagian terakhir adalah IT dan sistem e-commerce-nya. Oleh karenanya saudara, ketika saudara nanti diamanahkan atau dipercayakan memimpin sebuah manajemen operasi, terutama manajemen transportasi, maka standar-standar organisasi, visi dan misi perusahaan, kesamaan visi dari tripartite logistik dengan perusahaan menjadi faktor kunci keberhasilan perusahaan saudara. Demikian review untuk topik yang ke-9. Semoga ini bermanfaat untuk saudara. Selamat belajar, silahkan saudara perdalam dalam buku referensi dan slide presentasi dan sumber-sumber lainnya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.